Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Uang Suarsah SAG. Saya adalah guru di MAN 2 Ciamis dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ke-1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja secara langsung di sekolah saya di MAN 2 Ciamis. Berikut ini uji kinerja yang akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Jitu billahi robba. Ya, setelah kita membaca doa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan sebelum kita mulai juga Ibu akan mengabsen ya di sini. Yang pertama Adi Herdiana, ya alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan insya Allah mungkin maksimal ya. Sebelum mungkin Ibu atau kita memulai pembelajaran, seperti biasa ada salam motivasi supaya kita lebih semangat gitu ya, lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin dan tentu dibarengi dengan suasana bahagia ya. Salam sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, materi mungkin masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu tentang akhlak pergaulan remaja, dan di sini adalah akhlak terpuji. Akhlak sebagaimana yang kalian ketahui tentu ada dua macam, ada akhlak terpuji, kemudian ada akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji disebut juga apa? Istilahnya kalau dalam bahasa Arab mudah ya, akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela itu mazmumah ya, itu akhlak tercela. Nah, di sini akhlak terpuji yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu itu adalah tentang ukhuwah sama di sini bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita mungkin masuk pada pembelajaran hari ini, maka Ibu akan istilahnya mungkin mengingatkan kalian kembali, atau Ibu akan mencoba apakah kalian masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari. Nah, di sini tentang ukhuwah, Ibu minta mungkin untuk Alia bisa memberikan tanggapan atau bisa memberikan mungkin entah itu pengertian atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ukhuwah. Silakan Alia. Bisa berdiri mungkin? Ya. Iya, baik, kita berikan aplaus ya. Jadi lebih khusus di sini ukhuwah Islamiyah itu akan memberikan dampak yang sangat positif sekali, sehingga hubungannya akan harmonis, akan baik gitu ya. Nah, bagus. Kemudian bijak dalam menggunakan media sosial, itu materi yang sudah kita bahas. Yang kedua, dipersilakan mungkin yang memberikan tanggapan di sini Hilda, Ibu minta. Ya, silakan.
dalam menggunakan sosial media, juga etika dan privasi dalamnya itu satu, jaga informasi yang bersifat privasi, jaga etika berkomunikasi, bijak dalam memilih informasi sosial media, jangan asal posting, cari kebenaran dan bentuk sumber konten, tetap waspada dan jauh dari video. Iya, baik sekali. Berikan juga applause. Jadi di sini dalam kita bermedia sosial tentu saja harus ada etika. Itu yang sangat penting. Etika baik dalam artinya ketika menyampaikan, mungkin dalam bahasa yang digunakan itu ya harus sopan, harus santun. Kemudian jangan sembarangan kita mungkin memposting sesuatu apalagi tidak ada sumbernya. Itu sehingga nanti dianggapnya hoax gitu atau bohong. Nah, itu kan akan sangat berdampak gitu, bahkan bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, baik, berarti kalian sangat baik sekali masih ingat atau masih terus mungkin mempelajari tentang materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, baik di sini dalam pembelajaran hari ini yaitu masih tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang toleransi sama mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, karena kalian juga termasuk masih dalam masa remaja, artinya berarti kalian sebagai di sini objek ya, sebagai pelaku. Karena usia kalian ya rentangnya itu tadi 13 sampai 18 tahun itu kan remaja. Nah, tentu saja di sini kalian harus sangat artinya memahami itu karena mengalami sendiri itu kan. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, maka peserta didik bisa menguraikan pentingnya akhlak pergaulan remaja, lalu dengan atau melalui diskusi kelompok dan menggali informasi, peserta didik dapat merinci bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Lalu yang terakhir, melalui diskusi kelompok dan menggali informasi, peserta didik dapat membuat hasil analisis akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Nah, sebagaimana yang tertera dalam tujuan pembelajaran, kita atau khususnya kalian mungkin sebagai pelaku dalam arti para remaja di sini, yang pertama harus memahami pentingnya akhlak. Kemudian yang kedua, bisa merinci bentuk-bentuk akhlak pergaulan remaja yang sudah mungkin kalian pelajari dan hari ini akan kita pelajari, berarti ada 4 macam. Kemudian menelaah bentuk-bentuk, artinya berarti bisa menjelaskan apa itu ukhuwah, kemudian bagaimana cara mengembangkan wawasan keilmuan, apa itu toleransi gitu ya. Kemudian di sini bisa membuat kesimpulan untuk di sini menjelaskan tentang pentingnya akhlak terpuji pergaulan remaja yang mungkin ada 4 macam itu tadi, gitu ya. Nah, kita masuk mungkin pada bagian inti di sini. Baik, setelah tadi kita atau Ibu sudah membacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Minggu yang lalu sudah dibahas tentang ukhuwah sama mengembangkan bijak dalam menggunakan media sosial. Berarti sudah bisa kalian lihat di sini dalam peta konsep. Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini ya, yang pertama kalian bisa mengamati gambar di sini tentang meningkatkan wawasan keilmuan. Di sini ada satu gambar ya tentang mengembangkan wawasan keilmuan. Silakan mungkin diamati gambar tersebut, kemudian kalian bisa memberikan entah itu pertanyaan atau mungkin tanggapan apa itu atau bagaimana cara mengembangkan wawasan keilmuan, lebih khusus mungkin kalian di sini para remaja ya. Mungkin di sini yang akan memberikan tanggapan siapa? Acungkan tangan. Tadi yang Salma, ya silakan Salma.
dengan cara lain juga. Contohnya belajar di perpustakaan, lewat televisi, terus internet, dan juga kita bisa menyerap ilmu dari seseorang. Iya, baik sekali jawaban dari di sini Salma ya. Kemudian mungkin ada satu lagi yang bisa memberikan. Iya, silakan Nurlina. Wawasan yang luas sangatlah penting bagi manusia sebagai makhluk sosial, baik untuk berkomunikasi ataupun dalam menguatkan suatu argumen dalam pendapat. Cara yang dapat dilakukan untuk memperluas wawasan keilmuan pada remaja adalah rajin membaca, sering berdiskusi, berorganisasi, dan memanfaatkan media elektronik dan internet dengan baik dan benar. Iya, baik sekali. Kita juga berikan applause untuk Nurlina di sini. Jadi di sini mengembangkan wawasan keilmuan bukan hanya saja di bangku sekolah. Bisa di perpustakaan, bisa lewat tayangan televisi, atau mungkin dari seseorang itu ya, kita bisa menimba entah itu mungkin pengalamannya itu. Karena memang tidak istilahnya siklus atau lingkupnya tidak kecil, jadi luas sekali, bisa di mana saja. Bahkan mungkin dengan kita cara berkomunikasi dengan orang lain, ataupun mungkin kita bergaul dengan seseorang, itu pengembangan wawasan keilmuan sangat mungkin terjadi itu. Jadi bisa, apalagi mungkin kemajuan teknologi zaman sekarang bisa lewat apa saja. Cuma mungkin kalian harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan menyerap informasi tanpa diolah kembali. Jadi harus istilahnya dibolak-balik, apakah benar informasi tersebut ataukah tidak. Jangan sampai mungkin kita langsung mengambil, kita langsung istilahnya mungkin tidak disaring lagi, kemudian diinfokan lagi kepada yang lain. Padahal itu belum tentu kebenarannya. Jadi walaupun mungkin sangat mudah di zaman sekarang mencari informasi, tapi tetap harus hati-hati, karena oknum itu pasti ada saja itu ya, untuk menyebarkan atau bertujuan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalian para remaja yang secara istilahnya keilmuan dalam psikologi itu, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Karena itu adalah suatu hal yang wajar. Para remaja itu adalah masa emas, itu ya, masa emas dalam cara berpikir, cara istilahnya mungkin menyerap ilmu pengetahuan. Karena itu memang masanya. Oleh karena itu benar-benar memang harus dimanfaatkan, tetapi hati-hati. Baik, di sini tentang tanggapan mengembangkan wawasan keilmuan tadi sudah disampaikan di sini, baik oleh Salma Jiani maupun oleh Nurlina, yang tentu dua-duanya juga sangat baik. Baik, di sini ada satu tayangan video yaitu tentang toleransi. Maka silahkan oleh masing-masing kelompok, Ibu bentuk 4 kelompok ya. Silahkan setiap kelompok untuk mengamati tayangan ini, kemudian berikan tanggapan atau mungkin resume dari apa yang menjadi isi dari video tersebut. Ibu persilakan, mungkin kasih waktu 15 menit ya. Sudah selesai mungkin ya untuk kalian diskusinya. Maka Ibu dipersilahkan mungkin untuk kelompok 1 bisa memberikan kesimpulan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk membacakan. Ya, di bangku saja. Berdiri, ya. Saya perwakilan dari kelompok itu akan membacakan tentang hasil diskusi tasamu atau toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Toleransi dalam beragama juga sangat diperlukan, karena jika tidak ada dapat menimbulkan perpecahan antar agama satu dengan yang lainnya. Akan tetapi cukup pada batasan saling menghargai, tidak dengan memaksakan seseorang mengikuti agama yang kita anut, dan kita pun tidak perlu mengikut campuri agama orang lain, seperti firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1. Lakum dinukum waliyadin, untuk agama
Iya baik, kita lanjutkan dulu mungkin ke kelompok 2, silahkan sebagai perwakilannya berdiri. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa toleransi tidak harus memaksa orang lain yang berbeda dengan kita untuk mengikuti apa yang kita lakukan atau rayakan. Toleransi dapat dilakukan ketika orang tersebut memang tahu arti toleransi adalah tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kita dan lebih menghargai pendapat untuk orang lain. Iya baik, itu kelompok 2 dan dipersilakan untuk kelompok 3 sebagai perwakilannya untuk membacakan. Iya baik. Dan untuk selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 4 untuk siapa yang akan membacakan kesimpulannya. Menurut Buya Yahya, toleransi sendiri memiliki arti tidak memaksa orang lain mengikuti kita dalam urusan kita. Meskipun kita sebagai agama Islam yang mayoritas, tetapi kita harus menghargai agama ataupun kepercayaan orang lain selain kita. Iya, baik sekali. Dari kesimpulan keempat kelompok, kita berikan aplaus untuk semuanya. Iya. Nah, dari hasil tadi pengamatan kalian dari 4 kelompok tentang toleransi seperti yang disampaikan Buya Yahya, bahwa walaupun kita mungkin mayoritas umat muslim gitu ya, umat Islam, tapi kita tidak boleh memaksakan apa kehendak kita, baik itu keyakinan maupun mungkin tata cara dalam keyakinan kita seperti mungkin ibadah gitu ya. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Justru kita harus bisa menghormati yang mungkin minoritas, itu yang sedikit, itu ya, dari segi mungkin jumlah. Nah, maka ketika di situ sudah ada toleransi, ya hidup akan damai, akan tentram, gitu ya. Nah, jadi seperti mungkin dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya ya silakan masing-masing melaksanakan. Nah itu yang disebut sikap toleransi yang benar. Bukan istilahnya mungkin ada seseorang yang menjadi seorang pimpinan lantas memaksakan kehendaknya untuk mengikuti kepada bawahannya. Kalau tidak berarti kamu bukan orang yang toleran. Nah justru salah penempatan toleransi seperti itu. Toleransi itu sendiri kan saling menghargai, gitu ya, dalam perbedaan itu tadi, baik dalam perbedaan pendapat, dalam perbedaan agama, gitu. Nah di sini kalau mungkin Ibu amati dari keempat kelompok sudah bisa memahami secara benar tentang toleransi. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian sebagai para remaja yang di sini adalah temanya akhlak pergaulan remaja, bisa menerapkan baik di lingkungan sekolah dengan teman satu kelas atau teman satu sekolah, ataupun mungkin di luar sekolah atau mungkin di lingkungan masing-masing seperti di rumah dan lingkungan sekitarnya. Nah itu tentang pembahasan mungkin hari ini, baik itu tentang tadi bijak dalam mengembangkan wawasan keilmuan maupun di sini toleransi. Jadi kita berarti sudah membahas dari keempat macam akhlak terpuji pergaulan remaja, baik di minggu yang lalu tentang ukhuwah maupun bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga yang hari ini kita bahas adalah mengembangkan wawasan keilmuan, kemudian juga tentang toleransi. Nah tentu diharapkan gitu ya dari kita semua bisa melaksanakan itu semua
apalagi kalian sebagai para remaja dalam arti yang mengalami yang saat ini berposisi yaitu sebagai para remaja. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini tentang akhlak terpuji pergaulan remaja dan kita sudah selesai. Jadi insya Allah mungkin minggu depan kita bahas masih tetap akhlak pergaulan remaja, tetapi pembahasannya adalah akhlak tercela. Karena seperti tadi Ibu katakan ada dua macam akhlak terpuji dan tercela. Jadi akhlak tercela yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Baik, mungkin sebagai akhir dari pembelajaran kita akan simpulkan, mungkin ada perwakilan salah seorang yang akan menyimpulkan dari pembahasan hari ini, baik bahasan tentang mengembangkan wawasan keilmuan maupun toleransi. Mangga silahkan, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya, silahkan Dadan. Toleransi menurut wilayahnya tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti urusan kita dalam hal apapun, terutama dalam hal akidah. Meskipun kita sebagai Islam adalah mayoritas di Indonesia, tetapi kita harus menghargai agama ataupun kepercayaan orang lain di sekitar kita. Contohnya ada di Jalan Pemuda di sebelah tenggara sekolah kita, yaitu Gereja Katolik Santo Yohanes, Bio, dan Lintang Penghucu yang hidup aman, nyaman, dan tentram karena rasa toleransi yang tinggi. Untuk yang kedua, wawasan keilmuan sendiri adalah cara pandang HIPNU dan PPNU yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan bagi kader dan anggota, sehingga mampu menjadi manusia yang utuh dan tidak menjadi beban sosial di lingkungannya. Meskipun kita berada di era digital yang memudahkan kita dalam mencari ilmu, tetapi kita jangan lupa bahwa sumber tersebut berasal dari buku. Cara yang paling mudah adalah dengan membaca, karena dalam Islam sendiri wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan untuk membaca. Iya, baik, kita berikan aplaus baik dari kesimpulan yang disampaikan oleh Dadan ya. Jadi di sini yang pertama tentang tadi itu toleransi, jadi tidak memaksakan kehendak. Emang itu kata kuncinya. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam bentuk apapun, terutama dalam masalah mungkin keyakinan atau agama. Kemudian mengembangkan wawasan keilmuan di sini banyak mungkin beragam cara, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sangat tinggi, bisa berbagai cara. Tetapi yang mungkin paling dasar itu adalah membaca. Ya, karena dengan membaca ya kita menjadi tahu, bisa dikatakan yang membaca itu kan merupakan jendela dunia. Artinya seperti hanya kalau rumah kita umpamakan kunci. Walaupun mungkin di rumah tersebut banyak entah itu mungkin perabotan yang mewah atau mungkin apa sajalah, kalau tidak bisa dibuka kuncinya kita tidak akan tahu gitu kan. Maka membaca itu ibarat kunci. Ketika kita mampu membaca, maka kenapa pemerintah menggalakkan di sini literasi ya. Jadi kita diharapkan untuk terus membaca dan membaca, karena dengan membaca itu tadi kita bisa menguasai dunia, bahkan diumpamakan sebagai jendela dunia tadi. Kemudian dengan itu tadi perumpamaan kunci, maka ketika kita mampu membuka kunci rumah, maka kita akan tahu ada apa di rumah tersebut. Jadi walaupun mungkin rumahnya mewah, rumahnya besar, kalau kuncinya tidak bisa dibuka, tetap saja tidak tahu apa yang ada di rumah tersebut. Sudah bagus dari tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Dadan. Nah, di sini mungkin untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan untuk sampai di mana pemahaman kalian tentang dua materi yang sudah dibahas, baik itu mengembangkan wawasan keilmuan maupun toleransi. Nah, di sini pertanyaan pertama ya, mengapa para remaja harus mengembangkan wawasan keilmuan? Ibu minta Citra mungkin.
Ya, dipersilahkan Citra. Para remaja berperan penting bagi masa depan bangsa dalam memajukan negara di bidang keilmuan dan mampu menyelaraskan dengan negara lain. Iya, baik. Jadi dengan keilmuan, ya memang satu negara bisa maju. Oleh karena itu mungkin kalian sebagai sumber daya manusia yang merupakan generasi yang akan menggantikan kami gitu. Maka diharapkan bisa mengembangkan wawasan keilmuan dengan mungkin berbagai media. Kemudian baik untuk pertanyaan kedua, kenapa sikap toleransi harus dimiliki oleh semua orang, lebih-lebih khusus para remaja? Mungkin di sini Zahra, silakan. Akan ada perpecahan antar umat agama, suku, bangsa, dan ras apabila tidak dipupuk sejak dini akan sudah menerima atau menghargai orang lain, dan akhirnya perbedaan di antara umat menjadi hal yang biasa dan berjalan secara harmonis karena adanya toleransi. Iya, baik. Jadi dengan toleransi dilaksanakan, maka perbedaan akan menjadi satu hal yang bukan krusial, tapi hal yang biasa saja. Ya, seperti mungkin digambarkan tadi oleh Dadan, bagaimana di dekat sekolah kita di situ ada mungkin bisa dikatakan 3 bangunan yang mencerminkan 3 keyakinan. Ada di situ Islam, kemudian juga ada Konghucu gitu ya. Ada satu lagi, iya Katolik. Artinya di situ tapi kelihatan masyarakat di sekitarnya adalah hidup dengan damai. Itu artinya mereka sudah bisa menerapkan tentang toleransi. Jadi harus dipupuk sejak dini, betul. Jadi sejak ya istilahnya mungkin kecil, bagaimana jangan sampai mungkin menerapkan pada anak itu ketika dia salah tetap saja dibela. Nah, itu salah karena dia akan tumbuh menjadi orang yang egois bisa saja, kemudian tidak bisa itu tadi menghargai orang lain atau toleransi. Bisa mungkin untuk pertanyaan terakhir di sini, bagaimana akibatnya ketika seseorang tidak memiliki sikap toleransi? Suci mungkin ya, Ibu minta. Akibat ketika seseorang tidak memiliki sikap toleransi adalah akan adanya sikap ingin menang sendiri, adanya sikap etnosentrisme, dan adanya mayoritas akan menindas yang minoritas. Iya, baik. Jadi di sini dengan tidak memilikinya seseorang sikap toleransi, ya, maka di sini akan terjadi keegoan itu tadi. Kemudian orang yang artinya kuat bisa entah itu memeras, entah itu menindas kepada orang yang lemah karena tidak adanya kebersamaan, tidak adanya sikap saling menghargai. Nah, itu mungkin untuk hari ini Ibu sangat senang sekali karena proses pembelajaran artinya sangat komunikatif sekali. Itu sistem yang kita laksanakan ya, bahwa pembelajaran itu tidak tersentral kepada guru itu, tetapi kalian sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, dengan proses seperti ini diharapkan mungkin kalian lebih termotivasi untuk terus menggali itu ya, dalam mungkin mata pelajaran apa saja, bukan mata pelajaran akidah akhlak saja. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dari mungkin hal-hal yang Ibu sampaikan tadi ada kekeliruan atau ada kesalahan. Kita ucapkan mungkin secara bersama-sama mengakhiri dari proses pembelajaran ini adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan mungkin doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.